Ini bukan konflik kecil. Sejak akhir Februari 2026, wilayah ini sudah kehilangan ribuan nyawa. Jutaan orang mengungsi, dan baru saja dalam beberapa hari terakhir, gencatan senjata yang sempat disepakati dinyatakan bubar oleh Presiden Amerika sendiri. Pertanyaan besar yang akan kita gumuli bersama hari ini, kemana sebenarnya arah perang ini? Dan sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Selamat datang kembali di channel podcast Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita masih membahas sesuatu yang beratnya berbeda dari episode-episode sebelumnya, yaitu soal perang yang sedang berkobar di jantung Timur Tengah antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat bersama Israel di sisi lain. Pertanyaan besar yang akan kita gumuli bersama hari ini, kemana sebenarnya arah perang ini? Dan sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Supaya kita punya gambaran utuh, mari kita telusuri garis waktunya secara singkat. Konflik ini meletus pada 28 Februari 2026, ketika Amerika dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Serangan pembuka ini menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, beserta beberapa pejabat tinggi lainnya. Operasi ini diberi nama sandi Epic Fury oleh pihak Amerika. Iran membalas dengan gelombang besar rudal dan drone ke Israel. Negara-negara Arab, sekutu Amerika, serta pangkalan militer Amerika di kawasan itu, Iran juga mulai memblokade Selat Hormuz, jalur laut sempit yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. 2 hari setelah kematian Khomeini, kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran ikut masuk dalam konflik, memicu perang baru antara Israel dan Lebanon. Uni Emirat Arab Saudi dan Kuwait juga ikut terseret setelah wilayah mereka diserang Iran. Setelah lebih dari 5 minggu pertempuran pada 7-8 April 2026, Amerika dan Iran akhirnya sepakat gencatan senjata yang juga mencakup Israel. Tapi gencatan senjata ini rapuh, berkali-kali dilanggar kedua pihak, terutama menyangkut akses ke Selat Hormuz. Setelah berbulan-bulan negosiasi bolak-balik lewat mediator seperti Pakistan dan Qatar, pada 17 Juni 2026, Presiden Trump dan Presiden Iran menandatangani nota kesepahaman, semacam kerangka kerja untuk mengakhiri perang secara resmi dalam waktu 60 hari. Tapi seperti yang akan kita bahas berikutnya, kerangka kerja itu pun mulai retak. Disinilah bagian paling relevan untuk kita pahami, karena ini terjadi hanya beberapa hari sebelum episode ini dibuat. Pada 6 sampai dengan 7 Juli, Iran menyerang 3 kapal komersial yang sedang melintas di Selat Hormuz. Sebagai balasan, Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan serangan besar terhadap lebih dari 80 target di Iran pada 8 Juli. Presiden Trump yang saat itu sedang menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki, menyatakan bahwa ia menganggap nota kesepahaman dengan Iran sudah berakhir. Ia bahkan mengancam akan melakukan pengambil alihan Pulau Karg, pusat ekspor minyak utama Iran, dan berkata bahwa Amerika bisa menyelesaikan konflik ini kapan saja dengan melumpuhkan jembatan dan pasokan energi Iran. Sebagai reaksi, harga minyak dunia langsung melonjak lebih dari 6% dan pasar saham Eropa ikut jatuh. Amerika juga mencabut kembali sanksi keringanan minyak yang sebelumnya diberikan kepada Iran.
Yang membuat situasi ini makin rumit, semua ini terjadi di tengah masa berkabung Iran atas kematian Ayatollah Khomeini, yang jenazahnya baru saja dimakamkan setelah prosesi besar-besaran di Najaf, Irak, dengan jutaan pelayat meneriakkan seruan kemarahan terhadap Amerika dan Israel. Jadi status hari ini, gencatan senjata secara resmi dinyatakan bubar oleh salah satu pihak meski jalur diplomatik belum sepenuhnya tertutup. Ada 3 simpul masalah yang membuat perang ini sulit benar-benar selesai, meski sudah berkali-kali gencatan senjata disepakati. Pertama, program nuklir Iran. Ini sudah jadi sumber ketegangan selama puluhan tahun. Amerika dan Israel meyakini Iran sedang menuju senjata nuklir meskipun Iran selalu membantahnya. Sebagian fasilitas dan cadangan nuklir Iran kini memang sudah hancur akibat perang. Tapi Iran tetap bersikeras mempertahankan hak mereka untuk memperkaya uranium. Kedua, kendali atas Selat Hormuz. Ini bukan sekedar soal wilayah, ini soal uang dan kekuasaan. Iran ingin membentuk semacam rezim baru untuk mengatur lalu lintas di selat ini. Bahkan sempat mengusulkan untuk memungut biaya dari kapal yang lewat. Amerika dan negara-negara Teluk menolak keras gagasan ini. Ketiga, krisis kepercayaan. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Iran merasa Amerika tidak bisa dipercaya karena terus menyerang di tengah proses negosiasi. Sebaliknya, Amerika menuduh Iran memanfaatkan masa jeda untuk membangun kembali kekuatan militernya. Yang menarik, ada analisa yang menunjukkan bahwa secara strategis, perang ini justru bisa dianggap berhasil bagi Iran dalam satu hal penting. Meski kehilangan banyak pemimpin dan mengalami kerusakan besar, Iran berhasil membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dari serangan penuh Amerika. Sebagian pengamat menyebut ini membuat Iran kehilangan rasa takutnya terhadap perang dengan Amerika, sebuah pergeseran psikologis yang bisa berdampak jangka panjang. Sekarang mari kita bahas bagian paling penting, proyeksi ke depan. Di sini penting bagi kita untuk tidak asal menebak, tapi melihat beberapa skenario yang dipetakan para analis geopolitik. Skenario pertama, eskalasi bertahap. Serangan balas-membalas di Selat Hormuz terus berlanjut. Korban jatuh di kedua pihak dan konflik meluas dan melibatkan lebih banyak negara Teluk yang fasilitasnya diserang. Ini skenario paling berbahaya karena bisa memicu perang regional penuh. Skenario kedua, pernyataan berakhir hanya tekanan politik, bukan akhir diplomasi. Beberapa analis mencatat bahwa meski Trump menyebut kesepakatan berakhir, ia tetap membuka ruang bagi negosiasi lanjutan. Pola ini disebut sebagai gaya khas, pernyataan publik yang keras tapi pintu belakang tetap terbuka untuk perundingan. Skenario ketiga, gencatan senjata de facto tanpa kesepakatan resmi. Beberapa lembaga riset kebijakan luar negeri memperkirakan kemungkinan bahwa tidak akan ada kesepakatan akhir yang formal, tapi gencatan senjata akan terus berjalan secara tidak resmi, dengan resiko sewaktu-waktu bisa pecah lagi. Penting juga dicatat, ada perbedaan pandangan yang cukup tajam soal keabsahan tindakan ini. Sejumlah pakar hukum internasional menilai serangan awal Amerika Israel berpotensi melanggar piagam PBB dan bisa dikategorikan kejahatan perang. Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tegas diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Kedua, pandangan ini masih diperdebatkan di forum internasional dan kita perlu berhati-hati untuk tidak buru-buru mengambil satu sisi tanpa memahami kompleksitasnya. Perang ini bukan cuma soal 2 atau 3 negara. Dampaknya terasa sampai dompet kita di Indonesia. Gangguan di Selat Hormuz menyebabkan salah satu disrupsi pasokan minyak terbesar dalam sejarah. Dengan efek berantai ke industri gas alam, pupuk, penerbangan, dan pariwisata di seluruh dunia. Harga bahan bakar naik, biaya pengiriman barang naik, dan ujungnya harga-harga kebutuhan pun ikut berdampak. Termasuk di negara-negara yang secara geografis jauh dari medan perang, termasuk kita di Indonesia. Secara kemanusiaan, jutaan orang mengungsi terutama di Libanon, di mana lebih dari 1/6 populasinya harus berpindah tempat tinggal akibat perang yang merembet ke sana. Yang juga penting untuk komunitas kita, konflik berkepanjangan seperti ini biasanya memperberat kondisi kelompok minoritas di kawasan, termasuk komunitas Kristen kecil yang sudah lama hidup di tengah tekanan di berbagai negara Timur Tengah. Ini alasan lain untuk terus mendoakan saudara-saudara seiman di sana, bukan hanya melihat konflik ini sebagai berita geopolitik semata. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke dalam terang firman Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 6, bahwa akan ada peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tapi ia berpesan supaya kita jangan gelisah, karena semuanya itu harus terjadi. Namun itu belum berarti kesudahannya sudah tiba. Ini penting untuk kita pegang. Banyak orang Kristen tergoda untuk langsung mengaitkan setiap konflik di Timur Tengah dengan nubuatan akhir zaman. Misalnya nubuatan Yehezkiel 38 dan 39 tentang Gog dan Magog. Ini topik yang menarik untuk direnungkan, tapi penafsirannya sangat beragam di antara para teolog. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun tahu harinya atau jamnya. Jadi baiknya kita bersikap waspada dalam doa, tapi tidak gegabah menetapkan tanggal atau kepastian nubuatan tertentu. Yang justru bisa langsung kita praktekkan adalah pertama, doa bagi para pemimpin. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, Paulus mendorong jemaatnya untuk menaikkan permohonan dan doa syafaat bagi semua orang, termasuk bagi raja-raja dan semua pemegang kekuasaan, supaya kita bisa hidup tenang dan tentram. Ini termasuk mendoakan para pemimpin yang terlibat dalam konflik ini, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tapi supaya hidup dan kebijaksanaan menuntun setiap keputusan mereka. Kedua, memegang teguh pengharapan akan damai sejahtera yang sejati. Yesaya 2 ayat 4 melukiskan visi luar biasa. Bangsa-bangsa akan menempa pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Ini pengharapan eskatologis, tapi juga panggilan bagi kita hari ini untuk menjadi pembawa damai di lingkungan kita masing-masing, betapapun kecil skalanya. Mazmur 46 ayat 1 juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan dalam kesesakan yang selalu siap ditemukan. Di tengah berita perang yang bisa membuat siapa saja cemas, ini firman yang menenangkan. Pengharapan kita bukan pada kestabilan geopolitik, tapi pada Tuhan yang memegang kendali atas sejarah. Akhirnya, perang ini masih jauh dari selesai, dan sangat mungkin situasinya sudah berubah lagi di saat Anda mendengarkan podcast atau episode ini. Tapi satu hal yang tidak berubah, panggilan kita untuk berdoa, untuk berharap pada Tuhan, dan untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa
di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap berdoa. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.